Maka panjenengan mau mencari apa saja yang ada dalam kehidupan ini, tengok Rasulullah, semuanya lengkap. Cuman karena kita ini belum kenal sama Rasulullah. Ahli sholawat, enggak, ahli sholawat sudah. Bahkan sholawat hafal, tapi tanya artinya, nggak tahu. Sholawat hafal, anta syamsun, anta badrun, hafal. Tapi apa maksudnya? Kenapa? Karena mulai di bumi hanguskan, dihilangkan, digeser sedikit-sedikit, sehingga kita tidak tahu sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau panjenengan tingali, tengok, mulai dari Nabi itu usia 0 tahun sampai usia 6-30 tahun, full contoh-contoh kehidupan yang insya Allah kalau kita pegangi, kita akan selamat dunia akhirat. Tinggal kapan kita baca sejarah Rasul ini. Nah, termasuk dalam urusan rumah tangga yang termaktub dalam kitab Adabul Islam fi Nidamil Usrah, ini semuanya adalah figur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Permasalahan rumah tangga mulai kecil sampai besar itu semuanya ada di dalam jiwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka usul pondasi tanzim dalam mengatur rumah tangga, as-silatiz zaujiyah, hubungan suami istri, ya. Satu, berdasarkan Al-Quran yang Allah sebutkan, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Coba ditingali. Ini konteksnya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Artinya yang punya wilayah untuk nikah itu hanya wilayahnya manusia. Selain manusia tidak ada wilayah nikah. Hewan boten wonten. Kaidah nikah tidak ada. Maka Allah sebutkan konkret, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsiron wa nisaa. Nah, ini konkret jelas manusia. Kalau sudah menyangkut urusan rumah tangga, maka apa konteks awal Allah sebutkan? Ittaqu ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum. Nah, ini yang sering kali pondasi garis bawah ini hilang ketika kita masuk dalam tataran pernikahan. Kalau masuknya itu betul-betul sesuai dengan SOP-nya Al-Quran, tidak ada ceritanya cerai, itu tidak ada. Kalau sesuai dengan SOP-nya Al-Quran, janji Allah itu konkret semuanya bagi yang semuanya sudah rumah tangga. Apa? In kuntum fuqara'a yunihimullahu. Kalau misalnya memang fakir, pasti Allah cukupi. Tapi wonten ada orang yang nikah gak tambah joyo, tambah susah niku ada. Setelah nikah malah dipecat pekerjaan, ya ada. Setelah nikah malah semuanya bingung, sumpek, ya ada. Itu berarti tengok apa masalahnya. Pasti lepas dari ketakwaan. Padahal janji Allah, kalau memegang ketakwaan, apalagi dalam urusan rumah tangga, apa berikutnya janji Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau memang masuknya rumah tangga itu betul-betul sesuai dengan ayat Allah, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Maka pasti apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah berikan jalan keluar. Di dalam rumah tangga itu banyak muskilah. Setelahnya ini nanti ada muskilah az-zaujiyah. Pasti banyak muskilah. Kenapa? Karena Allah ciptakan rumah tangga itu memang waja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Satu sama lainnya itu tidak ada cocoknya. Tidak ada cocoknya suami istri itu sampai yaumul qiyamah, tidak ada cocoknya. Kenapa? Karena Allah gariskan waja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Kami jadikan kalian itu syu'uban, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar apa? Saling mengetahui. Lah kok ngelek cocoknya, tidak ada cocok. Makanya doanya nikah itu apa? Sakinah
mawaddah warahmah. Rasul sendiri yang mencontohkan doa untuk nikah. Setelah minta keberkahan, sakinah, mawaddah warahmah, bukan mahabbah, tidak. Apa artinya sakinah? Ketenangan. Mawaddah, timbul dari pernikahan itu ada rasa cinta yang bukan karena mahabbah, cinta dalam hati boten, tapi karena cintanya itu adanya kesayangan, adanya sesuatu yang itu cinta, sehingga Rahman Rahim itu tumbuh. Maka kalau cintanya itu karena mahabbah, karena cintanya mahabbah itu pasti akan luntur dalam beberapa tahun. Cinta karena wajahnya cantik, luntur nanti setelah kecelakaan ternyata wajahnya berubah, sudah hilang cintanya. Tapi kalau mawaddah warahmah, karena kasih sayang yang muncul di dalam pernikahan itu, maka sejelek apapun istrinya, seburuk apapun wataknya, kurang apapun dalam kondisinya, pasti yang dipandang itu kasihan, pasti yang dipandang itu ayat Allah. Masya Allah, Allah titipkan padaku ini ayat Allah. Istri itu wa min ayatihi an khalaqalakum apa? Min anfusikum boten. Wa min ayatihi loh, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dari diri kalian itu istri. Apa ayat istri itu? Ayat Allah, yang mana ayat Allah ini harus betul-betul dilihat sebagai ayat Allah. Maka ketika melihat ayat Allah, istrinya ayat Allah, maka yang keluar tidak akan mendolimi. Berani kita mendolimi ayat Allah. Yang keluar kita tidak akan menyakiti. Berani kita menyakiti ayat Allah. Itu kalau kita sesuai dengan syariat agama. Makanya dalam kitab ini usul ada pondasinya. Ketika pernikahan itu tidak dipondasi dengan ketakwaan sesuai ayat Allah, maka yang ada carut marut, yaitu nanti ada gelombang, ada gelombang masalah, ada berbagai macam muskilat yang sampai nanti jadinya perpecahan. Maka dari itu Allah sudah menuntun betul ketika ketakwaan itu menjadi pondasi. Bukan hanya wa may yattaqillaha yaj'al makhraja, juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini yang penting. Kata siapa orang ketika nikah itu malah sumpek masalah dunia? Sebenarnya tidak. Karena janji Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri dia rezeki dari arah mana saja yang tidak dia duga. Yang belum pekerjaan, kalau memang nikahnya itu betul-betul ikhlas, betul-betul ibadah takwa, pasti akan Allah berikan pekerjaan. Kenapa? Karena Allah menitipkan tanggung jawab, tidak mungkin Allah zalim. Panjenengan suami, Allah titipi tanggung jawab, Allah tidak mungkin zalim. Pasti Allah akan memberikan tanggung jawab beserta bisyarahnya. Panjenengan kerja pasti dapat bisyarah mboten? Dapat. Itu kalau manusia kadang bisyarahnya meleset. Tapi kalau Allah yang ngasih amanah, meleset mboten kira-kira bisyarahnya? Tapi kok ternyata kita ini sudah bertahun-tahun hidup kita ini dalam rumah tangga kok marut, kok susah, pasti coba ditengok, pasti ada satu yang hilang. Apa? Ketakwaan. Saya panjangan bersani, coba diteliti dari ujung Sabang sampai Merauke, dari ujung dunia barat sampai timur. Kalau ada pernikahan itu kok sampai ada carut marut, pasti ada esensi yang hilang. Apa? Ketakwaan. Ini usulnya. Lah, wujud dari ketakwaan itu apa? Maka aplikasinya adalah keimanan. Kalau orang bertakwa itu pasti aplikasinya punya iman. Lah, kalau punya iman, dalam tataran kehidupan syariatnya pasti dilakukan. Apa satu contoh keimanan yang konkret yang pasti seorang itu melakukan amalia tersebut? Maka Allah gariskan sholat. Nok rumah tangga kok hilang sholat, pasti di situ Allah sisipkan satu musibah. Ini satu garis bawah. Setiap kali rumah tangga sudah hilang ketakwaannya, maka runtuh keimanannya. Hilang keimanannya, runtuh keimanannya, pasti di situ banyak celah, sholatnya juga
hilang. Ketika sholat hilang, pasti kebahagiaan dalam rumah tangga itu Allah cabut. Maka kunci utama untuk menopang keimanan kita, kunci utama untuk menopang ketakwaan dalam rumah tangga, kuncinya as-sholat. Kalau sholat itu sudah mulai carut marut ditinggalkan, maka setiap kali kita meninggalkan sholat di situ Allah sisipkan musibah, Allah sisipkan cabut keberkahannya, sehingga carut marutlah keluarga itu. Ketika sudah carut marut terus akan menjadi sedikit lama-lama jadi bukit, akhirnya apa? Timbul tafrik, perpisahan. Maka dari itu, kalau zaman dulu panjenengan ketika mau nikah pasti diajari munakahat. Pasti belajar munakahat pernikahan. Lah zaman sekarang niki musim-musim nikah hampir kula niki ngisi di setiap ceramah pernikahan saya tanya mantene, sampean kemarin sudah diajari masalah pernikahan. Sudah dipanggil sama Pak Mudin, sudah dipanggil sama Pak Penghulu. Enggak Pak Ustadz dipanggil. Apa yang diajarkan? Ditanya hanya pada ngisi belangko, administrasi, nama semuanya dan yang lainnya. Ya salam. Ya ini yang menyebabkan angka perceraian semakin tinggi. Nggih mboten. Kalau dulu panjenengan yang sepuh-sepuh dipanggil, diajari betul, bahkan kali tiang sepah sama orang tua, kono berangkat ke kiai sana, belajar urusan nikah. Belajar urusan nikah. Karena nikah itu bukan semudah balikan telapak tangan, bukan nikah itu habis selesai nikah kita menjadi produksi anak mboten. Makanya generasi-generasi kita akhirnya semakin surut. Bagaimana tidak surut? Satu bab yang biasa dilakukan pada pernikahan, apa diantaranya urusan ranjang, nggak punya ilmunya. Ini faktor utama akhirnya apa? Bibit yang kita tanamkan tidak menjadi bibit yang baik. Bagaimana bisa bercocok tanam ngawur, hasilnya bisa bagus, impossible. Lah orang sekarang kadang tidak ngaji. Dulu orang mau nikah mesti belajar Quratul Uyun. Quratul Uyun itu bab jeruan. Loh wajib dipelajari. Kenapa? Karena inilah yang menurunkan para anbiya. Inilah yang menjadikan para aulia, para ulama. Kenapa? Karena bercocok tanamnya itu sesuai dengan syariat Islam. Mboten angger gablek no dinggon-dinggoni tanpa ada zaman sekarang kan ngoten. Bahkan ketika melakukan cocok tanam itu pun nafsu yang lebih dominan dibandingkan ingat kepada Allah. Bismillah sudah hilang, akhirnya apa? Kerasukan setan. Akhirnya apa? Jadinya anak-anaknya juga jadi anak-anak yang kurang maslahat, kurang baik. Nah ini bab urusan seperti itu. Belum lagi kalau ditanyakan apa saja menjadikan batalnya nikah. Lah zaman sekarang ini problematikanya sangat banyak dan kita tidak pernah tahu ternyata nikah kita ini sudah batal. Satu contoh misal. Kemarin ketika pengajian selesai, sama saya bahas ini, bab usul tanzim ini. Setelah saya menyampaikan apa itu talak, apa itu ilah, apa itu zihar, apa itu fasah, apa itu khulu, apa itu li'an. Tidak lama, ada orang manggil, Ustadz saya mau konsultasi, saya diajak ke rumahnya. Sudah lama konsultasi, keputusannya ternyata dia sudah talak bain, tapi tidak tahu kalau talak bain. Dan zaman sekarang ini banyak yang nggak paham ternyata itu sudah talak bain. Kenapa? Karena nggak tahu. Nah ketika talak bain, ya berarti zina setiap kali ada hubungan. Bahkan di dalam rumah satu rumah ya berarti maksiat. Terus bagaimana solusinya? Lah kalau sudah seperti ini, yang ewo perkewo ustadznya. Tapi giliran pas ngaji, tidak mau berangkat ngaji. Nah dalam pernikahan, terlebih zaman sekarang dengan canggihnya gadget kayak gini ini banyak sekali kita masuk pada zihar, banyak masuk pada li'an, banyak masuk qoldaf, tapi nggak paham apa qoldaf itu, apa zihar itu, apa li'an itu.
Apa saja yang menyebabkan batalnya nikah itu tidak paham. Ketika sudah ngaji baru, loh Ustaz, saya kemarin melakukan itu bagaimana? Oh ternyata harus kafarot. Oh ternyata ini sudah masuk talak. Oh ini berarti harusnya seperti ini. Contoh sekarang misalnya, apa zihar itu? Ini banyak muda-mudi sekarang melakukan zihar. Zihar itu menyamakan fisik ibunya dengan istrinya. Ibu kandungnya dengan istrinya. Ada kasus contoh kemarin. Istrinya curhat, Ustadz saya ini sering tiba-tiba suami itu bilang kaato sampai ibu sampai ibu. Ben ngamuk sampai tontok, ben ngamuk itu mesti motone mendelik. Nggih motone mendelik, wajah ngeten-ngeten, fisik ibunya disamakan dengan fisik istrinya. Ini sebagian ulama ketika menyamakan juz'un minal ajsad atau minal badan dari ibunya itu disebutkan disamakan istrinya, itu sudah jatuh di zihar. Nah ketika zihar tidak boleh berhubungan sampai dia itu menyelesaikan kafarotnya. Tuh banyak boten-boten itu. Kadang boten. Kadang. Nah ketika sudah sampai zihar ternyata kafarot tidak disampaikan, dosa boten? Dosa. Ketika hubungan sampai jadi anak, bagaimana status anaknya? Itu yang zihar. Ada lagi li'an. Apa li'an itu? Loh, waduh ini supes ganteng berarti ini. Apa li'an itu? Li'an itu sumpah melaknat antara suami istri karena ada tuduhan perzinahan atau selingkuh. Lah sekarang marak karena adanya HP. Sang suami lihat HP-nya sang istri. Duh, iki kok saya ambek konco lanange kayak gini. Akhirnya nuduh, kamu selingkuh ya? Enggak, saya tidak selingkuh. Loh, kamu banyak berubah, kamu selingkuh. Ayo kamu berani sumpah. Karena marah, akhirnya tuduhan ini jadikan satu, betul-betul satu tuduhan. Gak wis, aku gak gelem. Demi Allah tak kamu selingkuh. Wis kok ini kok. Ayo kamu berapa kali zina? Lah, ketika sudah menyebutkan seperti itu, baik suami atau istri, maka sudah jatuh pada tuduhan. Dalam agama disebut qadzaf. Qadzaf itu kalau menuduh dan tidak disertai bukti dan tidak sesuai tuduhannya, maka wajib diqadzaf. Apa hukumannya? 80 cambukan sama nina jaldah. Lah ini banyak. Kasus ini banyak seperti ini. Kalau kayak ini cemburu pasar, kamu selingkuh dengan ini ya. Tuh, nuduh kamu selingkuh itu sudah kamu selingkuh dengan ini ya, itu nuduh. Beda dengan tanya, sampean ono hubungan tambah iki. Nah, beda. Sampean ada hati tak sama ini beda. Tapi kalau kamu selingkuh ya, ini pertanyaan apa nuduh? Nuduh. Ketika sudah nuduh dan tidak ada saksi, maka jatuhlah qadzaf. Kalau sudah jatuh qadzaf nggak dilaksanakan, ya terus punya tanggungan. Lebih jauh lagi sampai cekcok, saling bersumpah, saling melaknat. Sampai kamu kebutuhanku wis. Akhirnya jadi saling melaknat. Maka ini jatuh li'an. Apa hukum li'an? Hukum li'an itu seperti firaq, seperti talak bain tapi tidak bisa kembali. Kalau talak bain masih bisa kembali dengan adanya muhalil. Tahu muhalil nggih? Loh ini kok diam sebentar ini? Tahu apa enggak tahu ini? Lah bahaya ini. Iyalah kalau enggak tahu, ilah itu bersumpah tidak menggauli dengan tempo lebih dari 40 hari. Lah kok ternyata digauli, maka ada kafarot. Apa kafarotnya? Sama, puasa 2 bulan berturut-turut. Nek boten mampu memerdekakan budak. Boten mampu harus memberi makan fakir miskin sebanyak
60. Lah ngoten dilakoni dosa mboten. Nggih sehari-harinya terus seperti itu. Lah nek kapan sudah ilak berhubungan 1, 2, 3, 4 nggih sampean pingno. Silakan dikalikan. Tapi kalau misal digagalkan, waduh aku kadung sumpah, wis aku nyabut sumpahku, maka sudah langsung bayar kafarat selesai. Tapi tidak ada nyabut sumpah, tapi tiba-tiba langsung dilakukan saja kafarat itu kafarat terus. Itu ilah. Ada lagi talak. Justru dari semua hal yang menjadikan hancurnya pernikahan atau putusnya pernikahan suami istri, yang paling ringan itu talak. Dan talak ini solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Ketika suami istri ini sudah saling bersih tegang, maka ada jeda untuk merenungkan bisa kembali lagi. Itu talak. Maka talak itu ada talak roja'i, 1, 2 itu talak roja'i, yang ketiga talak bain. Dan alhamdulillahnya lagi Allah menyebutkan talak itu tidak bisa langsung satu waktu dengan talak bain. Ini perlu difahami. Jadi tidak mungkin kamu tak talak 3 jatuh talak 3, enggak. Kenapa? Karena memang talak ini Allah ciptakan solusi dalam rumah tangga, yang mana apabila sudah banyak bersih tegang, maka talak ini yang dilakukan. Atau karena emosi, wis kamu tak talak mulia wis. Ketika sudah mikir 1 hari, 2 hari, sak minggu, kok gak ono sing masak no gak enak yo, kok gak ono sing jak ngobrol ndak enak ya, akhirnya apa? Ya wis tak balik maneng. Lah ketika pasti perjalanannya harus bagus, lebih bagus daripada sebelumnya. Itu namanya talak roja'i. Tapi di sini juga banyak yang salah kaprah. Akhirnya apa? Namanya orang sakarepe dhewe. Lah ini yang jadikan fondasi tadi. Kalau dalam rumah tangga itu tidak ada ketakwaan, maka sang laki-laki yang seharusnya dalam kitab sebutkan fayaqul ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Ini dua sisi Allah sebutkan dua-duanya. Ar-rijal itu sebagai qawamun, dan di sini fas-salihatu wanita itu seharusnya qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Dua aspek harus disamakan. Sing lanang itu betul-betul Allah karuniai 9 akal, harus bijaksana. Yang perempuan betul-betul Allah paringi perasaan, Allah berikan perasaan, harus jembar hati. Dengan apa? Betul-betul manut kepada suami, mudah memaafkan, sabar. Dan itu tipikal yang Allah berikan. Ar-rijal kuat akalnya segala sesuatu, nggak boleh laki-laki itu main perasaan, nggak boleh. Jangan terbalik, yang perempuan main akal, yang laki-laki main perasaan. Wassalamualaikum. Akhirnya maka yang laki-laki panjenengan semua bapak-bapak itu harus akal dipakai. Ketika kuat akal, yang timbul adalah kebijaksanaan, keadilan, bisa nimbang ini baik atau buruk, maslahat atau tidak maslahat, gak gampang maitu, gak gampang keceplosan. Maka ada amarah sampai timbul talak, itu berarti nuqsanul akli, kurangnya akal pada orang laki-laki. Maka laki-laki harus bijaksana. Kenapa? Karena Allah berikan akal. Kalau laki-laki kurang bijaksana, akalnya sedikit, maka dikuasai oleh nafsunya. Sehingga apa? Sudah cupet. Akale cupet, ono ngamuk-ngamuk tok. Bu, nek bapake di rumah banyak muring-muring atau marah-marah, itu berarti akali kurang. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Di mana saja seorang wanita yang telah meninggal dunia sedangkan sang suami itu ridho. Ridho itu bukan berarti wis kapok yo, kamu wis gak ono tak golek maning boten. Tapi betul-betul ridho bahwasanya istrinya ini istri yang solihah. Istrinya ini nggak bisa dicarikan penggantinya, pokoknya ini satu-satunya terbaik buat saya.
wis aku ikhlas sampean balik, ini sudah dakhalat jannah. Enak pokoknya tiang estri niku Bu, surga nunut neraka katut, enak pokoknya kepen mlebu surga manut suami wis beres pasti mlebu surga. Estu. Loh betul, apapun yang terjadi pokoknya derek suami pasti mlebu surga, pokok mboten maksiat. Dan itu sudah Allah contohkan dari berbagai macam ummahatul mukminin. Ada yang suaminya itu ahli maksiat kayak Fir'aun. Siapa istri namanya? Sayyidatuna Asia. Suaminya kayak Fir'aun. Sudah murtad, ngaku pangeran. Ya. Tapi dia selalu menjaga. Wis gak apa-apa, wis masih ngono. Tapi ketika diajak untuk durhaka pada Allah, tidak mau. Tapi untuk urusan lainnya manut, maka dia jadikan ummahatul mukminah. Jadi ibunya orang-orang mukmin dan dijamin surganya. Ada contoh lagi yang Allah sebutkan, orangnya masih di dunia tapi sudah digambarkan sama Rasul sebagai pengendaranya Sayyidatuna Fatimah. Siapa? Sayyidatuna Muti'ah. Sayyidatuna Muti'ah itu sampai orang tuanya meninggal dunia tidak berani keluar. Kenapa? Karena belum dapat izin suami. Maka diberi bisyarah Rasulullah bahwasanya ayahnya masuk surga gara-gara taatnya istri pada suami. Sayyidatuna Muti'ah. Ada contoh lagi saking sayangnya Sayyidatuna Khadijah. Bagaimana sayangnya kepada Rasulullah? Saking sayangnya sampai semuanya terkaya Jazirah Arab, paling kaya, paling pinter, wanita terpintar Jazirah Arab, bahkan hafal betul, tahu itu Injil, tahu itu Taurat isinya, tahu betul, sampai menunggu Rasulullah seperti itu. Mau meninggal dunia hanya minta satu helai surganya Rasul. Surga nunut neraka katut. Lah, maka dari itu wanita dalam Al-Quran itu selalu sebut imro'ah. Imro'ata Lut, imro'ata Nuh. Kenapa? Selama belum sinkron dengan suami, maka istri di Al-Quran disebut dengan imro'ah. Tapi kalau sudah bisa sinkron, maka disebut zaujah. Maka di Al-Quran tidak pernah ada namanya zaujah atau azwaj. Tidak ada namanya zaujah. Mesti Allah sebutkan azwajnya. Ya, banyak Allah sebutkan, tapi ada ketika suami istri sudah sinkron. Seperti siapa? Ya, seperti Imron disebut zaujah sama Allah. Kenapa? Awalnya imro'ata Imron, karena istrinya Imron ini divonis tidak bisa hamil. Ketika sudah bisa hamil maka sebut zaujah. Lah, maka istri itu di dalam Al-Quran 4 tipe. Yang mana dominasi pertama Allah sebutkan wanita itu di dunia yang terbaik itu apa? 1 sebagai istri yang baik, 2 sebagai ibu yang baik, 3 sebagai sosialita yang baik, 4 sebagai individu yang baik. Ini Allah gariskan dalam Al-Quran. Jadi yang paling tinggi grade-nya itu istri yang baik. Maka tidak mungkin seorang istri itu bisa baik pada anak-anaknya kalau pada suaminya saja tidak baik. Bahkan di dalam hadis sebutkan tidak mungkin istri itu bisa melakukan haknya Allah, wong haknya suami saja tidak bisa dilakukan. Ini dipegang. Kalau seorang istri tidak mampu melakukan haknya suami, maka tidak mungkin bisa melakukan haknya Allah. Maka disebutkan surganya istri itu ada di suami, surganya anak ada di ibu, surganya istri ada di suami. Nah, ini betul-betul ugemi. Nah, tapi zaman sekarang kalau kita lihat dominasinya dibalik. Yang seharusnya jadi ibu yang terbaik, jadi istri yang terbaik, ibu yang terbaik dibalik. Sehingga apa? Yang pertama individual yang terbaik. Individu dirinya. Pokoknya opo yang paling dipikirkan dirinya. Waduh, ojo sampai tanganku kegores, ojo sampai wajahku nggak glowing, ojo sampai bengesku iki lontur, ojo sampai pakaianku iki gak setrikan. Jadi dirinya lebih diutamakan. Yang kedua, sosialita yang baik.
Wadone urusan kumpul-kumpul top, tapi urusan masakno bojone males, gak tau nakokno. Urusan kumpul-kumpul top, tapi ndampingi putra putrine dikai HP. Ini zaman sekarang terbalik. Maka kita kembalikan yang paling bagus, jadilah istri yang baik. Ketika kita bisa jadi istri yang baik, maka kita bisa menjadi ibu yang baik. Tapi Pak, itu semuanya juga tergantung dari suami. Kalau suaminya itu betul-betul ittaqillaha yaj'al lahu makhraja. Intinya pada suami. Ketika suami itu betul takwa, maka Allah akan jadikan istrinya akan ikut takwa. Ketika suaminya kurang takwa, Allah akan mencoba lewat istri. Maka kadang ibu jaluk macam-macam model ini, coba jenengan introspeksi. Ini orek salatku mau bolong, mesti bojoku ngene. Niku pasti. Maka seorang suami niku kuat akal dengan pondasi usul Al-Qur'an yang Allah gariskan. Ayatnya jelas, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Apa berikutnya? Wa khalaqa minha zaujaha. Apa berikutnya? Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Sampai cepeng. Bagi orang-orang yang sulit punya anak. Padahal Allah janji, wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ini adalah keturunan. Maka kembalinya adalah ketakwaan. Karena tujuan awal dari nikah adalah memperbanyak umat. Ustadz, saya sudah bertakwa. Saya ini sudah pasrah betul pada Allah. Bahkan saya sudah nggak berharap apa-apa. Pokoknya semuanya pada Allah. Kok saya tetap dalam kondisi seperti ini? Dan saya belum punya momongan dan yang lainnya, saya masih seperti ini, berarti panjangan ditakdirkan Allah di dunia ini memang seperti itu. Loh Ustaz, berarti Allah tidak adil. Sudah adil. Dan itu di sisi itu, mesti Allah akan memberikan sesuatu yang menjadikan jenengan bahagia. Coba ibarsani. Biasanya orang yang seperti itu pasti di sisi lain Allah naikkan sesuatu yang menjadikan dia bahagia, gantinya itu. Dan Allah lebih tahu. Andai kata, kalau dalam bahasa syairnya, dalam bahasa kaidahnya, Allah itu akan memberikan sesuatu yang kalau di Lauh Mahfuz catatannya itu seharusnya Allah timpakan itu, maka Allah balik, tidak jadi. Sehingga misalnya jenengan di catatan Lauh Mahfuz itu sampean itu punya anak yang anaknya nanti mursal. Satu contoh. Mursal itu betul-betul bikin orang tua malah terseret api neraka. Maka karena ketakwaan panjenengan, maka Allah jadikan gagal wis mending anak gak ditokno. Kenapa? Menjaga ketakwaan panjenengan. Ma asobaka minallahi ma qaddarallahu a'zam mimma asobaka alaik. Ma qaddarallahu a'zam. Apa yang Allah kudratkan di atas itu lebih besar daripada apa yang Allah timpakan kepada kalian sekarang ini. Kalau panjenengan memang takwa betul, ternyata kok belum dikasih karunia anak, berarti apa yang Allah kudratkan di atas sebenarnya lebih besar. Jenengan seharusnya punya anak mursal yang menyeret panjenengan ke neraka, ternyata tidak jadi karena jenengan takwa, akhirnya anak ini nggak jadi turunkan. Milih pun di panjenengan ngoten. Milih mana? Ya milih menjaga ketakwaan daripada hancur lebur. Lah itu kecintanya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Monggo ada yang tanyakan.